Oke, di bahasan kali ini kita bakal ngupas tuntas sebuah masalah yang kayaknya relate banget buat banyak orang. Pernah nggak sih kamu ngerasa, kok gue nggak bisa-bisa ya ngomong bahasa Inggris? Padahal belajarnya udah bertahun-tahun. Gimana? Kedengaran familiar kan? Coba deh inget-inget, kamu udah belajar bahasa Inggris dari kapan? Mungkin dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Belasan tahun. Tapi, anehnya, pas disuruh ngomong, tiba-tiba lidahnya keluh, otak ngeblank. Nah, kalau kamu ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan ini poin paling penting yang harus kamu pegang dari awal. Ini, bukan, salah, kamu serius. Bukan karena kamu kurang pinter atau nggak punya bakat, sama sekali bukan. Masalahnya, itu ada di metode belajar kita selama ini dan tembok mental yang tanpa sadar kita bangun sendiri. Nah, di sini kita bakal bongkar semua itu satu persatu. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu hal yang harus kita beresin dulu. Kita harus hancurin satu mitos besar, sebuah kepercayaan yang salah kaprah, yang mungkin udah lama banget bersarang di kepala kamu, dan jujur aja, jadi penghambat terbesar. Mitos apa tuh? Ya itu tadi, mitos soal bakat. Banyak banget dari kita yang mikir, udahlah, gue emang nggak ada bakat bahasa aja. Padahal itu salah besar. Kenyataannya, ini tuh bukan soal bakat atau nggak bakat. Ini soal metode belajar kamu yang mungkin kurang pas, dan adanya mental block. Jadi masalahnya bukan di otak kamu, tapi di cara kamu mendekati proses belajar ini selama ini. Jadi, metode yang salah dan mental block itu sebenarnya apa sih? Yuk kita bedah bareng-bareng jebakan paling umum yang hampir semua dari kita pernah alamin waktu belajar bahasa Inggris di sekolah. Nah, ini dia nih, biang keroknya. Coba ingat-ingat deh, di sekolah kita itu seolah-olah dilatih jadi ahli teori bahasa Inggris. Fokusnya kemana? Grammar harus sempurna. Hafalin 16 tenses, tujuannya biar bisa ngisi soal pilihan ganda dengan benar dan dapat nilai bagus. Tapi, coba deh kita pikirin, di dunia nyata, emangnya ada orang yang peduli kamu pakai present perfect atau simple past? Nggak ada, yang penting itu cuma satu, omongan kamu nyampe dan dimengerti nggak? Nah, kalimat ini bener-bener nangkep inti masalahnya. Kita itu belajar tentang bahasa Inggris, bukan belajar menggunakan bahasa Inggris. Kita tahu banyak banget soal aturannya, rumusnya, tapi kita jarang banget, atau bahkan nggak pernah, dilatih buat pakai bahasa itu secara spontan. Ibaratnya gini deh, kamu disuruh hafal semua bagian sepeda. Ada stang, pedal, sadel, rantai. Kamu hafal luar kepala. Tapi kamu nggak pernah diajarin cara naikin dan ngayuh sepedanya. Ya nggak akan bisa jalan kan? Dan dari metode belajar yang nuntut kesempurnaan tadi, lahirlah monster paling gede yang bikin kita lumpuh pas mau ngomong. Apa itu? Ya, rasa takut. Takut salah grammar, takut pronunciation-nya aneh, takut diketawain, takut dijudge. Bener kan? Dan ternyata, rasa takut ini bukan cuma perasaan doang loh, ada penjelasan ilmiahnya. Namanya affective filter hypothesis. Gampangnya gini, emosi-emosi negatif kayak cemas, takut, minder, itu tuh kayak ngebangun saringan atau tembok di otak kita. Jadi, setiap informasi bahasa baru yang mau masuk, bukannya diserap, malah mental lagi. Kepental sama si tembok itu. Jadi, secara harfiah, rasa takut itu benar-benar ngeblok kemampuan kamu buat belajar. Nah, selain rasa takut, ada juga nih beberapa jebakan lain yang sering banget kita alami. Pertama, kurang terpapar bahasanya. Belajarnya cuma pas di kelas 1-2 jam seminggu. Kedua, nggak konsisten. Hari ini semangat banget belajar, besoknya udah lupa, terus berhenti berminggu-minggu. Ketiga, metodenya pasif, cuma nonton film atau ngafalin kosakata doang, tapi nggak pernah dipraktekin. Dan terakhir, ekspektasinya nggak realistis, pengennya lancar dalam 3 bulan. Ya semua ini akhirnya bikin kita frustasi dan ujung-ujungnya nyerah. Oke, cukup yang ngomongin masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya gimana? Dan dengerin baik-baik, solusinya itu bukan dimulai dari beli buku baru atau download aplikasi paling canggih, bukan. Solusinya dimulai dari sini, dari dalam kepala kita sendiri. Kuncinya cuma satu, mengubah pola pikir atau mindset. Ini dia pergeseran mindset yang wajib kita lakukan. Pertama, ganti tujuan kamu. Bukan lagi kesempurnaan, tapi komunikasi. Yang penting pesannya nyampe. Kedua, ubah penghalangnya. Rasa takut dihakimi harus diubah jadi keberanian buat coba-coba. Dan yang paling krusial, ganti metodenya. Dari yang tadinya cuma paham pasif, jadi latihan yang benar-benar aktif. Terus, gimana caranya mulai perubahan ini secara nyata? Tenang, ini nggak ribet kok. Ini dia rencana aksi simple yang bisa langsung kamu praktekin mulai hari ini juga. 1. Fokus ke ngomong. Udah, lupain dulu grammar yang harus sempurna. Yang penting, ngomong dulu. 2. Latihan tiap hari. Konsistensi itu kuncinya. Mending 15 menit tiap hari daripada 3 jam seminggu sekali.
3. Hidup dengan bahasa Inggris. Ganti settingan HP kamu, dengerin musik, podcast, tonton film. Bikin bahasa itu jadi bagian dari hidup kamu. Dan 4. Ini yang paling penting dari semuanya. Rangkul kesalahan kamu. Wajib hukumnya buat nggak takut salah. Anggap aja setiap kesalahan itu lencana kehormatan. Bukti kalau kamu lagi berusaha. Coba deh tanamin mantra ini di kepala kamu. Gunakan bahasa Inggris meskipun berantakan. Ulangin terus setiap hari. Nggak ada yang nuntut kamu buat sempurna. Bahasa itu alat buat dipakai, bukan piala buat dipajang. Jadi, biarin aja ngomongnya berantakan di awal. Nggak apa-apa. Justru dari berantakan yang terus dipraktekin itulah kelancaran bakal muncul. Nah, jangan cuma didengarin doang ya. Ayo kita langsung coba sekarang juga. Coba deh, lihat sekeliling kamu sekarang. Bisa nggak sebutin 5 benda di dekat kamu pakai bahasa Inggris? Sebutin yang kencang. Yuk, bareng-bareng. Table, chair, lamp, book, phone. Tuh kan, kamu baru aja ngelakuinnya. Itu langkah pertama. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa aku nggak bisa, tapi apa aku berani buat mulai mencoba hari ini juga.